Ketemu lagi di channel Bu Guru Yanti pada pelajaran Bahasa Indonesia jenjang sekolah dasar kelas 5 SD semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang keindahan alamku. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Setiap orang mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa cintanya terhadap alam, seperti menggambarkannya melalui karya sastra. Ayo kita pelajari tentang karya sastra lebih dalam lagi. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi jenis karya sastra fiksi berdasarkan cirinya, serta memahami unsur-unsur dalam karya sastra fiksi. Dalam karya sastra fiksi akan terbagi dua materi, yaitu ciri karya sastra fiksi serta unsur karya sastra fiksi. Ciri karya sastra fiksi terdapat bersifat imajinatif. Kebenaran dalam cerita bersifat relatif atau tidak masuk akal, menggunakan bahasa yang bermakna bukan sebenarnya atau konotatif. Sistematika penulisan bebas dan tidak baku. Emosi dan perasaan pembaca menjadi sasaran utama tulisan, bukan logika pembaca. Terkadang terdapat kesan moral atau amanat di dalamnya. Sedangkan unsur karya sastra fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, selain terbagi, unsur ekstrinsik juga terbagi loh. Ada tema, tokoh, alur atau plot, latar, amanat, sudut pandang, penokohan. Ayo kita pelajari apa saja sih pengertiannya. Tema adalah ide atau gagasan utama yang mendasari cerita atau menjadi dasar pengembangan cerita. Tokoh adalah orang yang memerankan atau mengalami peristiwa dalam cerita. Tokoh terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Nah, alur atau plot adalah rangkaian atau jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertentangan atau konflik, tahap penanjangan konflik, tahap klimaks, dan tahap penyelesaian. Sedangkan alur juga dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu latar sendiri adalah suatu keterangan dalam cerita yang melingkupi pelaku atau tokoh. Latar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Sedangkan amanat adalah nasihat atau pesan yang ingin disampaikan melalui cerita. Pesan dapat memberikan pendidikan, pengetahuan, dan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Sudut pandang adalah arah pandang atau kedudukan penulis yang membawakan cerita. Sudut pandang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sedangkan penokohan adalah gambaran watak atau karakter dalam cerita. Berdasarkan penokohan dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, serta tokoh tritagonis, tokoh yang bijak. Nah, bagaimana dengan unsur ekstrinsik? Berikut yang termaksud unsur ekstrinsik. Pertama, keyakinan penulis. Kedua, kondisi masyarakat ketika karya sastra ditulis. Ketiga, latar belakang penulisan. Keempat, kondisi psikologis atau kejiwaan penulisan. Kelima, pandangan hidup penulis.